Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bertemu lagi kita dalam kebaktian online kita untuk minggu yang ke-10. Jadi hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang telah saya sampaikan beberapa minggu ataupun sebenarnya sebulan yang lalu, di mana saya mengupas tentang Roma pasal yang ke-12, yaitu tentang siri ibadah yang sejati. Yaitu kita sudah melihat daripada ayat yang pertama, dan sesudah itu kita masuk di bagian ayat yang kedua. Dan minggu ini saya juga masih di ayat yang kedua, tetapi di bagian berikutnya. Kalau di minggu sebelumnya saya mengupas tentang jangan serupa dengan dunia, kali ini kita akan melihat topik yang ataupun tema yang saya angkat daripada teks ini adalah membaharui pikiran, yaitu daripada Roma 12 ayat yang kedua B. Jadi mari kita membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitab versi Borneo, firmannya berbunyi begini, "Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna." Jadi hari ini kita akan membahas yaitu tentang membaharui fikiran. Saudara mungkin pernah mendengar orang berkata, "Change your mind, change your life." Ataupun orang berkata, "Ubahlah pikiranmu, maka berubah jugalah kehidupanmu." Ini banyak digunakan di dalam dunia motivasi. Orang-orang pakar-pakar motivasi banyak menulis buku, mereka banyak membuat seminar dan sebagainya, banyak tertumpu kepada pikiran. Mereka melihat menyadari bahwa pikiran ini sangat berkuasa. Kalau kita meletakkan suatu mindset di dalam pikiran kita, maka begitu jugalah kehidupan kita. Jadi orang-orang motivasi melihat bahwa pikiran ini jika diubah, maka berubah jugalah cara hidup atau cara kerja untuk mencapai cita-cita. Tapi hari ini saudara, saya bukan untuk berbicara hal motivasi. Saya bukan berbicara tentang bagaimana supaya kita mengubah mindset kita daripada orang miskin menjadi orang kaya, tetapi saya ingin melihat daripada perspektif Alkitab, yaitu mengubah pikiran kita dan supaya kita tahu apa itu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Itu yang menjadi matlamat tujuan daripada firman Tuhan ini. Dan saudara dan saudari, saya percaya bahwa kalau kita mengubah pikiran kita, kita juga akan berubah di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Paulus di dalam suratnya kepada Korintus, yaitu dalam 2 Korintus 10 ayat 4 hingga 5, Paulus pernah berkata sebegini, "Senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi, tetapi kekuatan ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan hujah-hujah, dan segala yang meninggikan diri, menentang pengenalan Allah, menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus." Kita lihat di sini, Paulus mengatakan mereka menahluki, kalau di dalam terjemahan Indonesia mengatakan menaklukkan semua pikiran kepada Kristus. Di sini menundukkan semua pikiran kepada Kristus. Saudara, pikiran adalah sebenarnya seperti suatu benteng yang sangat kuat di dalam kehidupan manusia. Dan seperti orang kata mindset. Jadi kalau mindset kita tidak diubah, maka kita tak dapat berubah. Tetapi jika mindset itu diubah, maka kita lihat cara hidup orang juga akan berubah. Jadi itu sebenarnya berasal daripada firman Tuhan. Orang motivasi mungkin mengambil ini dan menggunakannya, dan mereka melihat bahwa benar, bahwa mindset ataupun pikiran
harus diubah supaya hidup berubah. Tetapi itu hanya untuk kehidupan dunia yang mereka inginkan. Tapi di dalam kehidupan Kristen, saudara, Tuhan maukan kehidupan orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, supaya mereka diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi, yang Tuhan inginkan adalah perubahan pikiran kita yang mengubah hidup supaya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu tujuan daripada perubahan pikiran. Jadi kalau kita melihat apa itu pikiran, pikiran adalah yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya 3 perkara. Yaitu yang pertama adalah intelek. Yang kedua adalah perasaan, emosi. Dan yang ketiga adalah kehendak. Dan di sini semua ini adalah tercangkum di dalam pikiran, intelek kita, rasional kita, perasaan. Ya, mungkin kita berkata perasaan itu di hati. Tapi kalau kita belajar tentang psikologi, mereka melihat bahwa emosi itu juga sangat berkait dengan pikiran ataupun otak. Ya, di bagian otak manusia ini ada sesuatu yang mengawal emosi manusia. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul bahwa apa yang kita pikirkan selalunya akan sangat bersangkut paut dengan perasaan kita. Kalau kita berpikir tentang kejahatan orang terhadap kita, kita akan jadi marah, kita mungkin jadi rasa sedih, kita mungkin jadi rasa berbagai bercampur baur perasaan yang timbul. Semua karena kita memikirkan hal tersebut. Jadi yang seterusnya adalah kehendak. Di dalam pikiran juga ada kehendak. Dan keinginan itu timbul daripada pikiran. Jadi ini yang dikatakan pikiran. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, perkataan pertobatan atau bertobat itu juga adalah berkaitan dengan perubahan pikiran. Ya, contohnya perkataan pertobatan di dalam Alkitab adalah perkataan yang sering digunakan adalah metanoia. Ya, dan perkataan ini yang bermaksud bertaubat, yang diterjemahkan sebagai bertaubat, ya juga sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya adalah berubah pikiran. Itu yang dimaksudkan dengan pertobatan. Jadi pertobatan harus dimulai dengan mengubah pikiran. Jadi apa yang berubah pikiran? Jadi saya senaraikan di sini adalah ada 4 elemen dalam pertobatan. Yaitu seperti yang sudah kita lihat tadi dalam apa itu pikiran, yaitu intelek, perubahan dalam intelek, perubahan dalam emosi, perubahan dalam kehendak, dan akhirnya berubah dari segi tindakan. Itulah yang disebut pertobatan. Ada orang hanya berkata mungkin bertobat dari segi mengubah minda, tetapi tidak pernah mengubah emosi dan kehendak dan juga tindakan. Ya, semua ini harus berjalan bersama. Maka itu adalah pertobatan yang sejati, saudara dan saudari. Jadi ini yang dikatakan pertobatan, dan ini yang dikatakan perubahan pikiran. Jadi Paulus mengatakan di sini, jangan kamu serupa dunia. Ya, kita sudah mengupas sebelum ini. Kalau Anda belum menonton khotbah sebelum ini, silakan menonton daripada ibadah sejati bab ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua ini. Kita sudah melihat bagaimana jangan serupa dengan dunia. Di dunia yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menjerat manusia, yang menjatuhkan manusia. Bahkan orang percaya, kalau tidak berhati-hati, kita hidup di luar kehendak Allah. Jadi apa yang Paulus katakan selanjutnya di dalam ayat ini mengatakan berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Paulus mengajak supaya umat Tuhan mengubah pikiran mereka. Jadi apa yang Paulus ingin katakan? Mengubah pikiran, ya, membaharui pikiran. Jadi saya ingin
mengungsikan 3 hal. Ya, mungkin banyak hal yang boleh saya kongsikan, tetapi saya ingin mengungsikan hanya 3 hal dalam aspek perubahan pikiran, dalam apa yang perlu diubahkan, pikiran yang macam mana yang perlu diubahkan. Jadi kita melihat hanya 3 pada hari ini. Ya, jadi yang pertama adalah apa yang kita pikir tentang dosa. Apa yang kita pikir tentang dosa. Yang kedua adalah apa yang kita pikir tentang keselamatan. Dan yang ketiga, apa yang kita pikir tentang ibadah. Jadi ini yang 3 aspek ini yang perlu kita ubah di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikir tentang dosa, apa yang kita pikir tentang keselamatan, apa yang kita pikir tentang ibadah. Jadi saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan tentang 3 hal ini. Apa yang kita pikir tentang dosa? Sebagai orang percaya, perspektif kita tentang dosa harus berubah. Saudara dan saudari, sebelum kita mengenal Tuhan, dosa itu kita tidak pernah kenal, ataupun ya seperti suatu yang biasa bagi kita. Ya suatu yang kita hidup dengannya. Ya. Tapi bila kita mendengar Injil diberitakan kepada kita, dan kita menerima Yesus Kristus, lepas itu kita diubahkan oleh Tuhan. Pada waktu pertama kali kita bertaubat, kita sadar tentang apa itu dosa. Kita mengaku diri kita adalah orang berdosa, dan kita meminta ampun daripada Tuhan, dan kita diterima Tuhan, dan kita menerima juga Tuhan. Kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan akhirnya kita mulai mengalami kasih, damai sejahtera. Kita mulai mengalami perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi setelah kita menjadi percaya, seperti yang sudah saya kongsikan beberapa khotbah sebelum ini, setelah mengalami kasih karunia Tuhan, bila masuk ke dalam bab 12 ini, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kata Paulus. Dan di sini dia mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ataupun pembaharuan pikiranmu. Jadi saudara, kita harus berpikir, yaitu kita diubahkan di dalam pikiran kita tentang apa itu dosa. Kita tidak lagi seperti yang dulu. Kalau kita mau melihat tentang dosa di dalam kitab Roma ini, kita boleh kembali ke bab yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita melihat bagaimana Allah sangat menentang dosa, kelaliman, dan sebagainya. Itu dihuraikan di dalam bab yang kedua dan ketiga, bahwa semua manusia berdosa. Jadi sebagai orang percaya, jadi dalam teks dari pasal ke-12 ini, sebenarnya ini sudah merujuk kepada orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya. Jadi Paulus mengatakan, ubahlah pikiranmu. Jadi saya mengatakan, kita mengubah pikiran kita dari cara kita memandang dosa itu. Jadi kalau dulu dosa itu suatu yang biasa, sekarang kita melihat dosa sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang menjijikkan. Ya. Jadi saudara, kalau dosa itu masih menyenangkan bagi kita, ada sesuatu yang tidak kena, saudara. Mungkin Anda belum lahir baru, ataupun Anda sudah jatuh dan bergelumang dan terus-menerus di dalam hal itu. Maka panggilannya adalah bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kita, mengubahkan kehidupan kita. Kita harus berubah pikiran kita tentang dosa. Dan orang percaya seharusnya membenci. Ya, kita tidak sempurna, saya tahu kita mudah jatuh dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari, jika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ada kekuatan daripada Tuhan, dan kita dimampukan untuk melawan dosa dengan kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amsal 8 ayat 13 berkata sedemikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan ialah membenci dosa, saudara. Karena inilah ciri orang percaya. Orang percaya bukannya orang yang
semakin mau berdosa, tetapi sebenarnya semakin kurang berdosa. Ya, kita hanya tidak akan berdosa setelah kita dimuliakan bersama Tuhan. Tetapi selama kita di dunia ini, kita harus hidup untuk Tuhan. Dan kita belajar untuk melepaskan dosa, bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi kita harus berubah pikiran kita tentang dosa. Kalau dulu dosa menyenangkan, sekarang dosa menjijikkan. Kalau dulu dosa memberi kita rasa puas, rasa senang, sekarang kita melihat dosa itu menyakiti hati Allah. Dan kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara. Yang kedua, apa yang perlu kita ubahkan? Kita perlu berubah dari segi apa yang kita pikir tentang keselamatan. Nah, dalam hal ini saya percaya Paulus sudah menghuraikan daripada bab yang ketiga sampailah bab yang ke-8. Paulus sudah menjelaskan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, tetapi manusia dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Manusia dibenarkan hanya karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, Tuhan menganggap kita, menyatakan kita benar di hadapannya. Kita dilayakkan untuk menghadap Dia, berdiri di hadapannya, dan kita mampu memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Jadi Paulus sudah menjelaskan di bab yang sebelumnya. Tetapi sebagai orang percaya, seringkali kita juga boleh jatuh di dalam hal ini. Kita pikir kita menghadap Tuhan masih dengan usaha dan jasa kita. Kita coba mendapat perkenan Tuhan. Kita coba mendapat restu, berkat Tuhan dengan segala yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita. Segala kewajiban yang kita lakukan itu baik, saudara. Tetapi jangan kita salah anggap kita coba untuk mendapatkan keselamatan. Jadi itu sangat bahaya. Dan jangan kita juga jatuh ke dalam dua ekstrim yang berbahaya di dalam gereja. Ada dua ekstrim yang sangat berbahaya dalam gereja yang masih berlaku sehingga hari ini. Yang pertama adalah legalistik, di mana orang itu hanya melihat hukum, perintah, sehingga semua yang dilakukan adalah coba untuk melakukan perintah dan dengan motivasi, dengan harapan supaya dia mendapat perkenan dan keselamatan daripada Tuhan. Kita tidak dapat mendapat keselamatan melalui segala jasa kita, perbuatan kita, saudara, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Itu sudah Paulus jelaskan di bab-bab yang sebelumnya. Dan banyak di bagian lain juga Paulus sudah menjelaskan tentang hal ini. Dan ekstrim yang kedua adalah antinomian. Mungkin kita tidak pernah mendengar istilah antinomian. Antinomian ini adalah di mana orang Kristen menganggap, wah, semua sesuatu itu halal, semua sesuatu itu diperbolehkan. Ya, bukan saja dari segi makanan, wah boleh makan babi, dah boleh. Bukan itu saja, saudara. Tetapi antinomian ini jauh lebih daripada itu. Mereka terlalu bebas, hidup bebas. Oh, karena saya hidup di bawah kasih karunia, saya bebas melakukan semua perkara, termasuk dosa dan sebagainya. Saya tidak dihakimi perbuatan saya. Tuhan tidak menerima saya karena perbuatan saya. Wah, dia pandai memanipulasi, ya. Memang benar kita tidak diselamatkan karena perbuatan. Tetapi saudara, Tuhan juga menuntut supaya umatnya hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang percaya harus hidup di dalam kehendak Allah. Dan kehendak Allah dalam firman-Nya. Dan kehendak Allah adalah memuliakan Dia melalui perbuatan-perbuatan kita. Tapi semua itu kita lakukan bukan karena kita mau mendapat keselamatan, justru karena kita telah mengalami Tuhan di dalam hidup kita.
Kita telah menerima keselamatan yang begitu besar, pengampunan yang sangat indah, yang melepaskan kita daripada segala kutukan dosa, daripada maut, daripada hukuman kekal. Maka itu kita beribadah kepada Tuhan. Maka kita melakukan semuanya itu Tuhan. Jadi antinomian adalah suatu sikap di mana semua perkara diperbolehkan. Hidup seperti tiada hukum. Ya, tiada tuntutan. Disiplin rohani diabaikan. Membaca firman Tuhan diabaikan. Persekutuan doa diabaikan. Semuanya oke-oke saja. Jadi itu bahaya, saudara. Ya, jadi antinomian adalah orang yang hidup seperti tiada hukum. Ya, itu dikatakan dua ekstrim yang berbahaya. Jadi kita berubah pikiran kita tentang dosa, kita juga harus mengubah konsep kita tentang keselamatan. Dan segala sesuatu di dalam hal keselamatan ini, pembenaran kita di hadapan Allah, penyucian kita, kekudusan kita di hadapan Allah, kita harus berubah pikiran dari semua itu. Saya ingin bacakan daripada Galatia 5 ayat keempat, di mana Paulus berkata demikian. Kamu yang berusaha untuk diperbenar melalui hukum Taurat telah terpisah daripada Kristus. Kamu telah terkeluar daripada kasih kurnia Allah. Jadi di sini kita melihat Paulus begitu tegas kepada jemaat Galatia karena Galatia telah jatuh. Mereka dulunya percaya beriman kepada Yesus, tetapi setelah beberapa tahun dan ada orang yang masuk ke kalangan mereka yang mengajarkan supaya mereka juga bersunat kalau mereka mau menjadi umat Tuhan, mereka harus seperti orang Israel pada waktu itu. Dan Paulus ketika mendengar itu, Paulus begitu rasa marah dan dia menulis kepada jemaat di Galatia, menegur mereka. Dan Paulus sehingga berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Dan Paulus mengatakan di dalam ayat ini, dia mengatakan, kamu yang berusaha diperbenar melalui hukum Taurat telah terpisah daripada Kristus. Kalau kita mengharapkan, kalau dalam terjemahan Indonesia mengatakan, kalau kita mengharapkan kebenaran daripada hukum Taurat, maka kita terpisah daripada Kristus. Maksudnya adalah sia-sia kematian Kristus. Kalau kita mengharapkan keselamatan kita itu, pembenaran yang kita terima adalah melalui hasil usaha jasa yang kita lakukan. Kita bersunat, kita berpuasa, kita melakukan semua itu semata-mata untuk mendapatkan keselamatan ataupun pembenaran daripada Tuhan. Jadi itu suatu ekstrim yang saya sebutkan tadi, yaitu legalistik. Dan Paulus mengatakan di sini, kamu telah terkeluar dari kasih karunia Allah. Maksudnya adalah kita tidak hidup dalam kasih karunia. Kita meletakkan diri kita kembali ke dalam hukum yang mengikat kita. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan di dalam 2 Petrus ayat 3, ayat 17 hingga 18, saya percaya kita tahu ayat ini. Tapi di ayat 17, yang mungkin kita jarang baca, di mana dikatakan, Paulus katakan, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, kata Petrus. Jadi kita melihat bahwa jangan kita tersesat seperti orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya, seolah-olah Tuhan tidak ada hukum ataupun perintah yang harus kita patuhi. Jadi di sini ada keseimbangan, saudara. Sebagai orang percaya ada satu keseimbangan di dalam kepercayaan kita. Kita tidak terlalu legalistik, kita juga tidak terlalu antinomian seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita berada di tengah, yaitu kita mau hidup menyenangkan Tuhan, tapi pada masa yang sama kita tahu bahwa kita diselamatkan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi ini yang Alkitabiah, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi yang terakhir, yang ketiga adalah
apa yang kita pikir tentang ibadah. Jadi ini juga satu aspek yang perlu kita ubah di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikir tentang ibadah. Jadi saya sudah mengupas dengan panjang lebar di khotbah-khotbah yang sebelumnya, bahkan tentang penyembahan yang benar. Ya, ibadah di sini sebenarnya suatu kata yang sangat besar maknanya, yang menyangkut penyembahan, yang menyangkut kehidupan yang saleh. Itu juga ibadah. Ibadah juga menyangkut tentang hal persekutuan dan penyembahan koprat yang bersama-sama jemaat Tuhan. Itu juga disebut ibadah. Jadi ia sangat kaya perkataan ibadah. Tetapi apa yang kita harus ubah tentang mindset kita tentang ibadah. Jadi saya meletakkan di sini, ibadah sejati adalah hidupmu, yaitu persembahan tubuhmu. Itu yang kita telah kupas di khotbah yang sebelum ini. Dan ibadah sejati tidak terbatas oleh tradisi manusiawi. Ya, itu pun saya sudah bahaskan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang tidak terkongkong hanya dengan cara yang sudah diturunkan kepada kita turun-temurun. Tapi sebenarnya ibadah itu dinamik. Ibadah itu, kalau kita menyebut ibadah tentang penyembahan itu kita lakukan di mana-mana. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Dia. Di mana kita pergi, kita memuji Tuhan. Itu yang dikatakan ibadah yang sejati. Kalau kita adalah merujuk kepada kesalehan. Kesalehan itu harus ada. Kemanapun, dimanapun kita berada. Kesalehan hidup itu harus kita lakukan. Jadi bukan hanya di gereja saja kita seperti orang alim, tetapi di luar, di rumah juga kita adalah orang-orang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di tempat kerja kita juga beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus Yesus, ibadah kita adalah sebenarnya setiap detik. Setiap masa itu adalah ibadah. Dan saudara, memang kita menghususkan waktu kita untuk berdoa. Kita menghususkan waktu kita untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah ada masa nanti, kita sudah diperbolehkan untuk berjumpa dan sebagainya, kita harus pergi. Kita harus beribadah. Ya, bersama-sama. Itu adalah satu aspek daripada ibadah. Tetapi selain daripada itu, dimanapun kita pergi, dimanapun apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Paulus berkata di dalam Kolose 3 ayat 23, dia mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bagaimana untuk kita membaharui pikiran kita? Bagaimana kita membaharui pikiran kita ini? Sebagai orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Jadi saya memberikan sekurang-kurangnya 3. Ya. Yang pertama ini adalah, saya katakan tiada cara lain selain daripada firman Tuhan. Bagaimana kita mengubah pikiran kita? Hanya melalui firman Tuhan, saudara. Alkitab kita ini. Karena disinilah tertulisnya segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Di dalam Timotius mengatakan, yang dapat mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Ya, jadi kita harus mengubah pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita membaca, kita merenung, kita mendengar khotbah firman Tuhan. Sekarang ini kita sangat senang untuk mendengar firman Tuhan daripada YouTube dan sebagainya. Saya sarankan kita banyakkan mendengar, ya, banyakkan membaca firman Tuhan. Karena itu yang mengubah pikiran kita. Dan yang kedua adalah persekutuan dengan Allah dalam doa. Kita juga perlu berdoa, saudara.
apalagi pada waktu-waktu sekarang ini, ya, dalam keadaan sangat terbatas, dalam keadaan yang kadang-kadang mencemaskan, yang menyusahkan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Allah melalui doa kita. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berbicara kepada Dia, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan katakan apa yang kita perlukan. Dan kita mau juga mengenal Dia dalam doa kita. Ya saudara, dan firman ini dalam kita berdoa, kita membaca juga firman-Nya. Dan itu kita lakukan bersama-sama. Dan saya percaya itu akan mengubah pikiran kita, kita tahu kehendak Allah, dan akhirnya kita membuat tindakan daripada apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersekutu dengan orang-orang percaya. Dan ini juga sangat penting, saudara. Mungkin sebelum kita menjadi percaya, kita banyak sekali bersekutu dengan orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Dan bukan maksud saya supaya kita memutuskan hubungan kita dengan mereka dan langsung tidak bergaul dengan mereka. Itu salah, sudah. Itu terlalu ekstrim. Nah, itu lagi satu daripada ekstrim, ya. Tapi yang saya maksudkan adalah sebelum kita mengenal Tuhan, kita banyak bergaul dengan mereka, sehingga itu pun mempengaruhi pikiran kita. Ya, mereka kata itu bagus, kita pun kata itu bagus. Ya. Dan kita mengikut apa yang mereka lakukan. Tapi saudara, sebagai orang percaya, mari kita belajar. Kita bersekutu juga lah dengan saudara-saudara seiman, orang-orang percaya. Ya, sekarang ini kita mungkin belum dapat beribadah di gereja, tapi kita masih boleh berjumpa saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Tapi yang sedihnya, saudara, walaupun kita berkumpul dengan orang yang seiman, yang menyedihkan adalah, yang sering saya lihat adalah, kita lebih banyak menghabiskan masa untuk menggosipkan ataupun bercakap tentang hal yang lain. Ya, tidak salah kalau hal kehidupan yang biasa. Tetapi saudara, jarang sekali kita melihat orang-orang percaya ini berbicara tentang hal-hal iman, tentang firman Tuhan, ya, mendorong satu sama lain, berkongsi dan mendoakan satu sama lain. Ini jarang sekali kita lihat, saudara. Apalagi dalam konteks kita, ya, dalam jemaat kita. Kita perlu belajar hal ini. Kita perlu mengubah pikiran kita dalam hal ini. Kalau kita mau mengubah pikiran kita, bukan saja kita baca firman Tuhan, bukan saja kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, ya, itu wajib kita lakukan. Tapi saudara, mari kita belajar aspek ketiga ini, yaitu bersama orang-orang percaya, orang-orang seiman. Dan apa yang kita kumpul, apa yang kita bicarakan, kita bicara tentang iman, saudara. Kita bicara tentang firman. Kita bicara untuk hal yang baik, yang mendorong, menegur dengan kasih. Dan kita memotivasikan satu sama lain supaya tetap kuat di dalam iman. Jadi di sana juga kita akan melihat pikiran kita juga akan diubahkan. Jikalau pikiran kita diubahkan, hidup kita juga akan diubahkan. Haleluya, saudara. Jadi saya ingin tutup dan memberikan kita tantangan, dan supaya kita berpikir sendiri apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang dosa? Pikirkan ketika setelah Anda mendengar khotbah ini, pikirkan apa dosa-dosa yang masih kita lakukan, dan apa perspektif kita, dan apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa itu. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita salah, kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita bertindak, berubah, dan kita menetapkan di dalam pikiran kita itu adalah dosa, dan saya mau hidup untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang Anda pikirkan tentang keselamatan? Adakah Anda melakukan semuanya untuk perkenan dan berkat Tuhan? Ataupun Anda melakukannya karena Anda berasa berterima kasih karena kasih karunia Tuhan untuk hidup Anda? Dan yang ketiga,
Apa yang Anda pikirkan tentang ibadah? Ya, mungkin Anda pikir ibadah itu hanya sebatas hari Minggu, hanya sekadar di gereja, bangunan. Tapi saudara, hidupmu, apapun yang kau perbuatlah seperti untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Baik kamu makan, baik kamu minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar untuk membaharui pikiran kita. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Sehingga Tuhan, kami melihat daripada firman-Mu bahwa ibadah yang sejati itu Tuhan adalah mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Dan Tuhan, kami tidak mau seperti dunia lagi. Dulu Tuhan, kami adalah dari dunia yang gelap, yang tidak mengenal Engkau, yang mengikuti keinginan hati kami sendiri, keangkuhan hati kami sendiri. Dan Tuhan, setelah kami mengenal Engkau, kami diterima menjadi anak-Mu. Waktu itu Tuhan, hati kami diubahkan. Dan biarlah Tuhan, perubahan itu terus-menerus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam kami berusaha mengubah pikiran kami. Lewat firman yang kami baca, yang kami dengar. Biar itu Tuhan menjadi kekuatan, kuasa yang mengubahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan, keinginan untuk berubah. Ya Tuhan, saya juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam keadaan pandemik ini, keadaan yang tidak menentu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara umat-Mu, Engkau yang menjaga. Dan Tuhan, kami percaya bahwa waktunya akan tiba di mana kami akan bersekutu lagi, bersama-sama, berkumpul, menyanyi, memuji, menyembah Engkau. Tapi Tuhan, di dalam saat ini, dimanapun kami berada, biarlah hati kami sentiasa tertuju padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, besarlah kebesaran-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang.